Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakal munzilu lil furqani ala nabi atiril ardani Muhammadin alaihi sallallahu ma'a salamin daiman yaghshahu amma ba'd. Tema kita masih berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan fikih, isu-isu kontemporer dari ensiklopedi ringkas tentang fikih permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan pakaian dan kecantikan. Di pembahasan sekarang ini adalah menggunakan make up, istikhdamul masahiq at-tajmiliyah, hukum memakai skincare atau make up atau alat-alat yang digunakan untuk kecantikan, sehingga mencakup bentuknya apakah itu minyak atau bubuk atau krim, atau benda cair, cairan, atau apapun. Yang disebut juga dalam bahasa Arab, al-mikyaj, make up. Jadi, bentuk permasalahan kita sekarang adalah tersebar di kalangan wanita, memakai skincare atau make up untuk kecantikan kulit dan tambahan keindahannya, semakin estetik dan semakin cantik. Para ulama kontemporer tentang permasalahan ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah diperbolehkan dengan syarat, tentunya dengan syarat, yaitu idzan tafad dararu fi istimaliha, kalau tidak ada madharat ketika menggunakannya, memakainya. Jika tidak ada bahaya, tidak ada efek samping, tidak ada efek samping yang negatif, maka diperbolehkan. Ini fatwa Lajnah Daimah Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, dan para ulama yang lain. Mereka mengatakan hukum asal menggunakan alat-alat benda-benda kecantikan, baik bentuknya apapun, termasuk sampo dan selainnya, adalah diperbolehkan. Kecuali, berarti ini ada pengecualian, ketika terjadi adanya penghalang, ada sesuatu yang diharamkan, misalkan kastimalihi ala muharram. Jadi diperjelas, yang pertama adalah ini yang dilarang karena mengandung sesuatu yang diharamkan. Misalnya mengandung benda najis atau benda-benda yang dilarang lainnya. Misalkan dari kulit atau tubuh badan al-kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, anjing atau babi atau keturunan gabungan keduanya, yaitu misalkan ada anjing dan babi beranak, atau min ahadihima, atau dia bertemu dengan hewan lain sehingga melahirkan hewan. Salah satunya adalah orang tua, bapaknya, induknya, baik lakinya atau betinanya, jantan atau betinanya itu anjing atau babi. Maka itu diharamkan. Yang kedua adalah karena ada madharat. Jadi ini pengecualian, hukum diperbolehkan. Karena ada madharat, misalkan mengandung benda kimia yang membahayakan. Sehingga bahaya ini dilihat, ya. Kadang suatu bahaya itu kecil, maka tidak mengapa. Nah, bahaya madharat yang bermasalah itu kalau dia mengalahkan maslahatnya, lebih dominan dibandingkan maslahatnya, atau setara, selevel antara maslahat dan madharat, maka lebih dikedepankan daf'ul mafasid, li'anna dar al-mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah madharat itu lebih dikedepankan dibandingkan mengambil maslahat. Karena kecantikan adalah maslahat. Sedangkan madharat yang nanti akan disebutkan diantaranya adalah merusak kulit wajah. Misalkan ya, kabukain sauda, oksidasi, jadi muncul bercak hitam, atau bahaya yang lain dari sisi, bukan dari kulit ya, misalkan dari sisi at-tabdzir atau yang lainnya, maka bisa menjadi keluar dari hukum diperbolehkan. Sehingga dari sini, maka menurut pendapat yang pertama, boleh wanita untuk berhias tentunya di depan suaminya. Yang diperbolehkan untuk berhias dengan segala bentuk cara untuk tampil cantik tanpa melakukan sesuatu yang haram. Sawa'un kana, baik make up ini, skincare ini dipasang, diterapkan atau diaplikasikan di mata, atau di pipi, atau di bibir, atau dimanapun dari seluruh tubuhnya.
sehingga menimbulkan kecantikan dan menjadi perhiasan. Kecuali kalau jika memiliki madorot, baik kulitnya atau yang lain, walaupun itu dororun fil mustaqbal, bukan sekarang, tetapi jangka panjang, nanti kedepannya akan membahayakan, maka saat itu dilarang. La yajuzu laha istimaluha. Jadi syariat Islam itu bukan hanya membahas tentang kondisi sekarang, apakah bahaya atau tidak, termasuk juga diperhatikan efeknya nanti, dampaknya nanti. Pendapat yang kedua, diharamkan memakai make up, kecantikan, kosmetik, alat-alat kosmetik kecantikan yang modern. Ya. Dan ini fatwa Syekh Nasiruddin Al-Albani dan Syekh Abdullah Al-Jibrin serta selain mereka. Tapi sebelum kita mempertentangkan antara dua pendapat ini, maka kita perlu terlebih dahulu melihat alasan yang mereka bangun. Ya, alasan yang mereka bangun untuk menghasilkan kesimpulan diperbolehkan atau diharamkan. Kita tahu yang menghalalkan pun tetap memiliki syarat, yang membolehkan tetap memiliki syarat, sedangkan yang mengharamkan kita lihat apakah syaratnya ada atau tidak. Begitu ya. Nah, jadi mereka tetap memiliki dalil juga. Mereka mengatakan bahwa pendapat kedua ini karena memakai skincare atau make up ini adatnya orang-orang kafir atau fasik, orang-orang muslimah yang fasik, dan dilarang tasyabuh. Kemudian alasan yang kedua adalah karena ini merubah penampilan ciptaan Allah Azza wa Jalla, merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi harusnya dibiarkan saja, tidak perlu ditambah-tambahi lagi. Begitu alasan mereka dua ini. Tidak diperbolehkan karena ditambah lagi dengan talbis, penipuan, yang membuat orang tertipu, terkecoh, sehingga orang yang melihat menganggap ini bentuk aslinya, penampilan aslinya, padahal itu bukan. Padahal itu sudah di make up ya. Kadang karena make up sendiri ini bisa merubah wajah seseorang, ya, bisa bahkan menjadi seperti orang lain yang berbeda dengan aslinya. Kemudian juga karena bisa menjadi sebab fitnah. Kemudian menjadi taghyirun li khalqillah. Ini tadi, taghyirun li khalqillah, merubah ciptaan Allah. Dan ini dilarang, merubah ciptaan Allah dilarang sebagaimana riwayat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu an-namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati li khalqillah. Allah melaknat wanita yang menghilangkan rambut hajib, rambut alisnya, dan orang yang mutanammisat, yang meminta untuk dihilangkan rambut alisnya, wal mutafallijat, dan yang mengikir giginya supaya renggang, tujuannya untuk husn, supaya lebih cantik, ya, lebih muda. Ini adatnya orang-orang Arab dahulu. Ketika sudah berusia tua, mereka ingin agar renggang giginya, supaya terlihat, karena renggang ini menunjukkan masih muda. Dan itu dilarang karena Allah melaknat, sebagaimana dalam hadis tersebut. Al-mughayyirati li khalqillah, alasannya adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Sedangkan tadi diterapkan dalam kasus memakai skincare, maka melakukan kecantikan ini termasuk at-tadlis, penipuan, dan seseorang melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Masuk juga di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Orang yang kenyang dengan sesuatu yang tidak dia miliki, tidak dia dapatkan. Jadi sebenarnya bukan begitu, biasa-biasa saja, tapi dirubah sehingga menjadi bukan yang aslinya, menjadi palsu, maka seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Hadits ini rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Nah, kemudian jadi ini kalau tidak terpenuhi syarat ini, bagi pendapat yang pertama tentu saja mengatakan ini tidak ada tasbih, atau tidak ada tasyabuh, dan ini tidak merubah ciptaan Allah karena hanya bersifat sementara, bisa dihilangkan lagi. Tasyabuh tidak ada karena sudah dilakukan oleh seluruh kaum wanita, baik yang tidak menjadi ciri khas orang kafir atau orang-orang muslim yang fasik. Jadi tidak ada tasyabuh. Nah, seperti itu. Kemudian di antara madharat yang timbul juga yang menjadi alasan untuk yang melarang adalah karena ini adalah industri, ya, industri yang sangat
terpengaruh dengan kecintaan terhadap dunia. Sehingga di sana ada tabdzir. Makanya harganya make up, skincare itu sangat mahal. Dan wanita yang sudah ikut mode, maka pasti akan menggelontorkan banyak sekali harta untuk hal-hal yang tidak urgen. Ya, masih ada kebutuhan yang lain. Sehingga itulah penyebab dilarangnya terlalu perhatian dengan make up. Adapun permasalahan apakah kita bisa membeli make up dari negara non-muslim, jawabannya tidak masalah. Karena kaidahnya adalah na'khudhu minal ghorbi wasyarq, kita ngambil dari negara manapun, dari produk manapun, sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Adapun yang memadaratkan maka kita tinggalkan. Ini disebutkan oleh masyayikh seperti ini ya. Rujukannya bisa dilihat di kitab Ahkamuz Zina, hukum seputar perhiasan, penulisnya Abir Al-Mudaifir. Kemudian Fatwa Fiqhiyah Syekh Al-Albani rahimahullah, Fatwa Lajnah Daimah, kemudian Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Baz, website Syekh Utsaimin, dan website Syekh Ibnu Jibrin. Nah, yang berkaitan dengan hal ini mirip ya. Bagaimana dengan merubah, kalau tadi ada sementara, make up sementara, bagaimana dengan merubah wajah? Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala memerinci permasalahan ini. Jika tujuannya adalah untuk kecantikan dan ala wajhin thabit, benar-benar mengubah yang aslinya kulitnya hitam misalkan, kemudian dia ingin mengubah kulitnya menjadi putih, maka ini yang masuk taghyirun li khalqillah, merubah ciptaan Allah. Disuntik misalkan sehingga langsung berubah menjadi putih, atau dihilangkan unsur-unsur tertentu di kulitnya sehingga berubah warnanya, maka ini yang dilarang. Tetapi hanya kalau sementara, make up normalnya, make up skincare kan sementara, bisa berubah. Kalau tidak dipakai lagi kan bisa hilang lagi, bukan bersifat permanen, maka itu diperbolehkan. Kemudian juga jika mengubah kulit menjadi putih, memutihkan kulit, jika tujuannya adalah untuk pengobatan atau menghilangkan aib, maka diperbolehkan. Misalkan karena terkena sinar matahari sering terpapar, atau kebakaran, atau penyakit yang menyebabkan aib, maka itu diperbolehkan.